Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kewibawaan beliau, dengan kehormatan yang beliau miliki, beliau tetap bisa tertawa dengan para sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Muzani TV, kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyah wal Manhaj, dan kita telah masuk ke hadis yang ke-11. Penulis mengatakan al-haditsu al-hadi ashar. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah taala mengatakan hadis yang ke-11. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran. Ada seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah, dia biasa digelari dengan nama himar yang dalam bahasa Indonesia artinya keledai. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini adalah sahabat yang sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuk Abdullah ini gara-gara dia minum khamr. Fa utiya bihi yauman. Maka suatu ketika, suatu hari, Abdullah ini kembali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan untuk dihukum gara-gara meminum khamr. Faqala rajulun minal qaum. Maka salah seorang dari kaum yang hadir mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah Abdullah. Ma aktsara ma yu'ta bihi, sering sekali dia dipanggil untuk dihukum gara-gara minum khamr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'anuh, janganlah kalian melaknat dia. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tidak mengenal Abdullah ini kecuali adalah manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian penulis di sini memberikan beberapa catatan penjelasan dari hadis tersebut. Beliau mengatakan qauluhu kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Umar radhiyallahu taala anhu yang artinya Abdullah adalah orang yang sering atau suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Fihi samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini atau di dalam ucapan ini terdapat pelajaran betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bergaul dengan berbagai macam kalangan manusia, bahkan kepada orang-orang yang senang bercanda pun beliau bergaul dengan mereka. Wa fihi ar-raddu ala man za'ama anna ad-dhahik mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar. Kemudian di dalam pernyataan ini juga terdapat pelajaran, yaitu sanggahan terhadap orang yang menganggap bahwa tertawa secara mutlak tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang punya kewibawaan dan kehormatan. Ya, buktinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kewibawaan beliau, dengan kehormatan yang beliau miliki, beliau tetap bisa tertawa dengan para sahabat beliau. Kemudian wafihi anna ghalabat ad-di'abah ala ba'dhin nas la haraja fiha idza lam tatadamman mahdhuran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwi dzalik. Kemudian di antara pelajaran yang terkandung adalah
bahwa kecenderungan sebagian orang untuk senang bersenda gurau, senang bercanda, tidaklah masalah selama senda gurau atau candaan yang dilakukan tidak mengandung hal-hal yang terlarang, baik berupa ghibah atau adu domba di antara dua orang, atau menghina atau yang semisal dengannya. Dari sini kita mengetahui betapa mulianya akhlak yang diajarkan oleh Islam dan luasnya pergaulan yang diajarkan oleh Islam, dan ini diterapkan oleh para sahabat namun tetap dalam koridor yang tidak melanggar batasan-batasan syariat. Kemudian qauluhu la tal'anuh fa wallahi ma 'alimtu illa annahu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya janganlah engkau melaknat Abdullah. Demi Allah aku tidak mengenal dia melainkan orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fihi terdapat pelajaran dalam hadis ini al-inkar ala man khalafa manhajal inkar. Di sini terdapat pengingkaran terhadap orang yang salah dalam mengingkari kemungkaran. Di sini sebagian sahabat melaknat sahabat yang terjatuh dalam perbuatan dosa. Dia berusaha untuk mengingkari perbuatan dosa tersebut namun dengan cara yang salah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingkari cara sahabat yang mengingkari perbuatan dosa tersebut dengan mengatakan la tal'anuh. Wahai sahabatku, janganlah kalian mengingkari dengan cara mendoakan keburukan kepada saudaramu ini, yaitu Abdullah. Mengingkari kemungkaran memiliki rambu-rambu dan memiliki batasan-batasan. Tidak setiap cara yang digunakan untuk mengingkari perbuatan salah dibenarkan di dalam agama Islam. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu mendoakan keburukan kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan doa tersebut. Wa fihi an-nahyu 'anil la'ni bighairi haqq. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu larangan dari melaknat pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan. Karena apa? Bisa jadi dengan laknat kita malah membuat orang yang melakukan perbuatan salah semakin jauh dari agama Islam, semakin jauh dari orang-orang yang baik, sehingga syaitan pun mengambil kesempatan untuk semakin menjerumuskan dia ke dalam kesalahan. Atau bisa jadi laknat yang kita tujukan kepada orang tersebut ternyata tidak berhak diberikan kepada dia. Laknat itu tidak berhak ditujukan kepada dia, sehingga laknat yang tadinya kita tujukan kepada orang tersebut malah berbalik menjadi bumerang bagi kita yang mengucapkannya. Ini dua hal yang dijelaskan oleh para ulama mengapa kita dilarang untuk melaknat pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan laknat tersebut. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran isti'malul hikmah fi da'watil mutalabbis bil ma'siyah. Hendaknya kita menggunakan cara yang hikmah dalam mendakwahi orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat. Menggunakan cara yang hikmah, tidak dengan cara yang keras, tidak dengan kalimat-kalimat yang malah menjadikan dia jauh dari kebaikan ataupun orang-orang yang baik. Kemudian wa fihi mura'atu ahwalin nas fi athna'il inkari alaihim. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita benar-benar memperhatikan kondisi orang yang kita nasihati, orang yang kita dakwahi ketika kita mengingkari perbuatan dosa mereka. Kemudian wa qauluhu yuhibbullaha wa rasulah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran anna mahabbatallah ta'ala bihaqqin mustalzimatun li mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwa cintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan kita, menuntut kita untuk cinta juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi utusan yang membawa ajaran-ajaran langit yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi dzikru ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khair. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa kita sepatutnya menyebutkan
sisi-sisi baik dari orang yang melakukan perbuatan salah atau maksiat. Namun itu ada tujuannya, yaitu litarghibihi fit taubah, sebagai motivasi bagi orang yang berbuat maksiat tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah kita menyebutkan sisi-sisi baiknya bila kita memandang dengan menyebutkan hal tersebut orang yang melakukan kesalahan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li irsyadin nas ila rifqi bihi, dan juga sebagai arahan untuk orang-orang lain, ya, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan si pelaku maksiat agar orang-orang lain tidak terburu-buru dalam bersikap kepada orang tersebut dan mau bersikap lemah lembut kepada si pelaku maksiat. Wa fihi 'adamul ya'si min nushi sahibil ma'siyah walau takarrara minhu luqu' fi dzambi. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran kita tidak boleh berputus asa dari memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan maksiat, walaupun sering kali maksiat itu dia lakukan. Ini adalah salah satu sikap ihsan seorang muslim kepada muslim yang lain, seorang dai kepada mad'u atau audiensnya, bahwa dia harus sering terus memberikan nasihat-nasihat agar orang yang melakukan maksiat itu bisa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sering kali dia melakukan maksiat yang sama berulang kali. Wa fihi anna murtakibal kabirah la yakfur. Dan di dalam hadis ini kita mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa dia tidak serta-merta keluar dari Islam, seperti yang terjadi pada Abdullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terjatuh dalam dosa besar, dia meminum khamar, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan status non-muslim, tidak memberikan status kafir kepada dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia, Abdullah, adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.